Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tadi pun. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial cara mengentry RUP terbaru di aplikasi LPSE tahun 2024. Baik, langsung aja ya kita buka menggunakan web lpse.lampungtengahprap.go.id. Untuk webnya sudah di-share, langsung kita login aja. Oke, pilih penyedia. Baik, di sini kita wajib menggunakan user PPK masing-masing bidang ya teman-teman, atau PPK yang ditunjuk di OPD masing-masing. Baik, langsung saja kita login karena PPK saya namanya Ar-Rahma, jadi saya login aja langsung. Baik, langsung kita ketik kode captcha-nya. Ya, kita login. Baik, yang perlu diketahui, kalau untuk mempermudah cara mengentrinya, kita siapkan dulu ya perlengkapan yang kita butuhkan, yaitu RKA. Baik, kita klik setuju. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi e-procurement lainnya. Diklik. Ya, kita sudah menu toko daring, sikap cari pelaku usaha, kita masuk ke aplikasi survei, teman-teman, masuk production. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu rencana kerja anggarannya. Klik rencana kerja anggaran. Ya, teman-teman, kita di sini ada menu program, kegiatan dan kegiatan. Di sini pilih program masing-masing bidang kita ya, teman-teman ya. Karena bidang saya adalah program perencanaan pengendalian, maka saya klik aja langsung. Dan saya pilih terlebih dahulu. Di sini saya mencoba ngentri kegiatan pengendalian evaluasi. Saya pilih di koordinasi ya, karena saya mencoba ya di sini. Baik teman-teman, di menu RKA ini ya, rencana kerja anggaran ini adalah tempat dimana kita harus menentukan fokus untuk pembuatan RUP ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam kegiatan ini pembelanjaan itu biasanya ada terdiri yang namanya swakelola dan penyedia. Maka dari itu teman-teman harus paham terlebih dahulu mana kegiatan yang masuk ke swakelola dan mana yang masuk ke penyedia. Namun kemarin sempat saya lihat ada juga kegiatan teman-teman itu ada yang tidak masuk ke swakelola gitu, jadi tidak ada pergantian, langsung hanya penyedia aja. Tapi kebetulan saya di sini memberikan contoh yang ada swakelolanya gitu, dan saya yakin teman-teman pasti paham mana yang masuk swakelola dan mana masuk penyedia. Ini di sini kebetulan perjalanan dinas itu adalah masuk penyedia. Maka dari itu, ketika kegiatan itu ada kegiatan yang masuk swakelola, maka teman-teman itu yang harus teman-teman lakukan adalah mengunci swakelola tersebut. Nah, di sini diklik aja mengunci ya. Tapi kalau misalnya di dalam kegiatan ini tidak ada swakelola, tidak ada perjalanan dinas ya swakelola, maka teman-teman tidak perlu mengklik yang warna orange ini ya teman-teman, langsung aja menentukan ini yang kuning-kuning ini, langsung teman-teman checklist seperti ini untuk membentukkan RUP. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi berhubung di sini saya ada swakelola, maka saya kunci terlebih dahulu ya teman-teman swakelola saya. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita tentukan penyedia, RUP penyedia ini seperti bahan cetak, kertas, benda pos, bahan komputer, makan minum. Nah, cukup sampai di penyedia, di batas penyedia teman-teman, karena di swakelola itu tidak aktif lagi untuk swakelolanya gitu, karena sudah terkunci dari atas ya teman-teman. Tuh kita lihat ya, yang aktif hanya penyedia. Maka dari itu itulah langkah yang harus teman-teman ambil gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah melakukan dan menentukan mana belanjaan yang masuk penyedia dan masuk ke swakelola, maka klik general paket. Klik OK aja. Apakah Anda yakin? Iya, OK aja. Nah, ada keterangannya berhasil melakukan general paket. Nah, kita bisa cek ya teman-teman. Di sini lihat status identifikasi. Oke. Nah, kalau misalnya ini teman-teman masih ragu atau ingin mengulangi general paket, teman-teman bisa klik general paket. Lalu
di keterangan actionnya nanti di sebelah kiri kanan sini nanti ada tanda hapus. Nah, teman-teman bisa klik ulang generate dan bisa klik hapus tanda checklistnya gitu ya teman-teman. Tapi karena di sini saya udah yakin, maka langsung aja saya lihat status identifikasi. Oke, sudah benar ya. Bagus Swaklola termasuk penyedia di dalamnya gitu. Oke, baik, itu yang dilakukan tahap pertama di RKA, rencana kerja anggaran. Lalu selanjutnya di sini kita mengisi mengisi melengkapi rincian belanjanya ya teman-teman di dalam swakelola dan penyedia gitu. Tapi kalau misalnya di sini tadi tidak ada swakelola, maka teman-teman cukup masuk ke penyedia. Namun berhubung di tempat saya ini ada swakelola, maka saya masuk ke swakelola ya teman-teman. Oke, kita klik swakelola, terus saya masuk ke program yang tadi saya entry. Ya, terapkan filter ya teman-teman ya. Oke, Dina, ada ya teman-teman di sini. Ini adalah paket yang tadi saya bentuk di RKA-nya. Penentuan swakelola atau penyedia, dia sudah masuk sendiri nih. Ini SPPD Perjalanan Dinas yang tadi masuk swakelola. Nah, di sini itu ada menu SD dan SD dan U gitu ya. Jadi umumkan FD dan umumkan, tapi di sini masih belum aktif ya teman-teman. Maka langkah yang teman-teman harus lakukan adalah mengisi rinciannya. Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah klik terlebih dahulu lengkapi paket swakelola, gambar pensil, klik. Oke, di sini langsung sudah ada rinciannya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ngisi provinsinya, kita ketik Lampung aja, langsung Lampung Tengah. Ya, di sini kita Gunung Sugi ya lokasinya. Baik, sudah langsung terisi. Baik, kita hanya mengisi pelaksanaan pekerjaan ini teman-teman ya. Desember akhirnya dan awal Januari. Simpan. Oke, paket swakelola berhasil dibuat. Nah, kita kembali lagi, kita lihat hasilnya. Basic kegiatan yang tadi. Oke, FD ini sudah aktif ya teman-teman. Namun perlu teman-teman ketahui, di dalam swakelola ini ada paket penyedia. Apabila ini ingin difinalisasi draftan, itu tidak akan bisa sebelum di dalam swakelola itu dilengkapin juga data-datanya. Ini contohnya seperti ini. Ini saya contohkan ya teman-teman. Ini FD-nya saya checklist finalisasi draftan. Kita coba. Nah, ada tulisan pesannya, maaf paket swakelola tidak dapat difinalkan, terdapat 6 paket penyedia dengan isian yang belum lengkap. Nah, maka dari itu kita lengkapi terlebih dahulu di penyedia ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk di swakelola juga nggak apa-apa, atau di penyedia juga tidak masalah, bisa semua kok teman-teman. Oke. Oke, saya kalau dari swakelola, maka yang langkah yang teman-teman lakukan adalah mengeklik ini gambar baris-baris juga yang paling kanan, bukan diskusinya ya. Kalau bulat ini kan diskusi paket, akan tetapi garis yang paling kanan, daftar paket penyedia. Oke, nah ini ada 6 ya, 6 sub belanja yang harus saya lakukan untuk pengisian untuk melengkapi. Jadi langsung aja kita klik satu-satu untuk gambar pensilnya. Oke teman-teman, yang akan kita lakukan sama ya, kita ngisi datanya dulu. Provinsinya Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugi. Nah, di sini sudah secara otomatis ya teman-teman, sudah terisi. Dan ini memudahkan kita, hanya tinggal pilih aja jenis pengadaan barang. Oke, iya, pilih purchasing ya teman-teman. Nah, di sini seperti yang sudah ditentukan bahwa tahun 2024 semuanya harus menggunakan purchasing ya teman-teman. Tapi apabila memang ada opsional yang memang kendalanya sudah melakukan rapat atau sudah dilaksanakan terlebih dahulu, itu opsional ya teman-teman, bisa dilakukan CL gitu. Tapi teman-teman harus konfirmasi terlebih dahulu ke bagian yang terkait ya, yang lebih. Oke, langsung aja kita
barang jasanya Desember, akhirnya kita awalnya Januari, Desember, Januari, Desember, Januari, maaf, Januari, Januari ya. Ini mas kegiatan portofolio ya. Langsung aja kita simpan kalau udah yakin. Baik, itu adalah langkah yang harus teman-teman lakukan sampai bawah sini ya teman-teman. Nah ini aku coba dulu sampai habis ini ya, agak cepet ya teman-teman soalnya durasi. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung chat ke yang menangani yang lebih berwenang. Januari, simpan. Simpan. Oke teman-teman, ini biasanya sudah saya isi semuanya nih, sudah aktif semua, untuk finalis draft dan umumnya belum ya finalis draftnya. Maka kita cek, daripada kita cek satu, maka kita langsung checklist berbarengan aja untuk meningkat waktu teman-teman, untuk menghemat gitu. Finalis aja draft, klik maka finalkan. Oke, nah ini sudah difinalkan. Ini untuk swak lola udah pasti bisa di finalkan. Kita kembali ke swak lola. Koordinasi baik. Ya, sekarang langkah terakhir adalah kita finalkan. Pasti sudah bisa. Oke, paket berhasil difinalkan. Nah, buat teman-teman ini langkah yang sampai akhirnya di sini. Langkah berikutnya itu adalah umumkan paket. Namun umumkan paket kita menggunakan akun PA. Nah, akun PA untuk sementara masih dipegang oleh Kasubag Keuangan. Jadi untuk yang di luar, yang gelar OPD, akun PA dipegang oleh, biasanya akun PA itulah akun kepala dinas atau kepala OPD ya. Silahkan dikondisikan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.